Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kebun buah banyak ragamnya. Ada manggis, jeruk dan mangga. Di Tomakaka kita bersua, kampus berkah kebanggaan kita. Mudah-mudahan menjadi doa untuk kita semua. Pak Rektor yang sama-sama kita banggakan, Bapak-bapak, para asisten pemerintah provinsi yang berkenan menemani saya pada sore hari ini, para wakil rektor, para pejabat struktural, para dekan, wakil dekan, para pimpinan dari Ormas dan para pimpinan organisasi internasional alumni Al-Azhar, Cabang Sulbar, sahabat-sahabat saya alumni Al-Azhar yang di Sulawesi Barat, assalamualaikum. Pimpinan dan perangkat dari Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, dan ananda semua, para mahasiswa-mahasiswi yang kita cintai dan kita banggakan, kita doakan insya Allah akan menjadi generasi terbaik untuk membangun Sulawesi Barat. Alhamdulillah, pada sore hari ini, walaupun terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan, karena memang penerbangan ternyata ada delay beberapa jam. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, walaupun dalam suasana terlambat, ya, dalam keadaan terlambat dan waktu yang tidak banyak, tapi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini bisa bersilaturahim, bisa bertemu, bisa bertatap muka langsung seperti ini. Bapak, Ibu, dan ananda semua, apa yang kita saksikan di ruangan ini, tadi Pak Rektor sudah menyampaikan kepada saya, Pak Asisten juga, bahwa yang hadir di ruangan ini tidak hanya para mahasiswa-mahasiswi, tetapi yang hadir di ruangan ini adalah beragam elemen, beragam latar belakang, beragam profesi yang hadir bersama dengan niat untuk bersilaturahim dan berkolaborasi. Inilah yang menjadi modal kita. Hal yang paling utama yang kita syukuri sebagai bagian dari bangsa yang besar. Wa amma bi ni'mati rabbika hadith. Dan nikmat Allah kita sebut bukan untuk disombongkan, tapi untuk kita syukur. Dan satu dari nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita bangsa Indonesia adalah bahwa kita diberikan keragaman dan kekayaan budaya, kekayaan agama, kekayaan suku, kekayaan sosial yang dahsyat dan luar biasa. Belasan ribu pulaunya, ratusan bahasanya, ratusan bahkan ribuan suku bangsanya. Alhamdulillah semua menyatu di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sore hari ini, kalau kita bicara tentang membangun Indonesia ke depan, terutama membangun ekonomi kita sebagai satu bangsa, karena kekuatan ekonomi itu juga menentukan marwah kita. Maka dalam Islam kan Rasulullah SAW sampaikan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, bahwa tangan di atas jauh lebih baik dari tangan di bawah. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat, dia punya kekuatan ekonomi, dia punya kekuatan sosial, dia punya kekuatan budaya, fisiknya kuat, sehat, lahir batinnya, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara tentang membangun ekonomi dalam rangka membangun marwah, maka langkah pertama kita adalah membangun kebersamaan antar seluruh elemen yang ada di daerah kita di Sulawesi Barat. Ini juga Bapak-bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan ketika dalam suratul Maidah Allah berfirman di dalam suratul Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk menunaikan komitmen-komitmen kita. Kita punya komitmen sebagai satu bangsa, jaga Indonesia sama-sama. Bagaimana menjaga Indonesia bersama-sama? Lanjutan dari ayat itu beberapa
baris setelahnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi cara kita untuk menjaga Indonesia, kata Allah, menjaga apapun yang baik dalam kehidupan kita, memajukan azan, memajukan tempat kita hidup bersama yang namanya Indonesia ini adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yaitu dengan saling membantu, saling menolong dan berkolaborasi di dalam kebaikan. Kolaborasi dalam kebaikan itu dimulai dengan kalau kita saling mengisi satu sama lain. Karena itu bagian dari kampus Komakaka ini akan menjadi kampus yang kuat kalau dia bersedia untuk membuka dirinya. Dia membuka dirinya untuk belajar dari kampus-kampus yang lain. Dia membuka dirinya untuk menerima perspektif keilmuan, menerima perspektif intelektual, bahkan juga spiritual, bahkan juga perspektif membangun dalam konteks sosial. Dari mana saja kita serap yang terbaik. Karena memang seperti itulah teladan yang diberikan oleh pemimpin kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita lihat Madinah, desa kecil yang menjadi munawwarah. Kata munawwarah itu artinya tempat yang tercerahkan. Dengan apa dia tercerahkan? Dia menjadi tercerahkan ketika di situ sudah diisi oleh beragam kelompok. Tidak hanya Al-Ansor. Pada saat ada Al-Ansor saja, Madinah belum munawwarah. Madinah menjadi desa biasa saja, seperti desa-desa yang lain. Tapi ketika muhajirinnya datang, ketika orang-orang dari beragam bangsa ikut di situ membangun kota Madinah, maka dia menjadi mercusuar peradaban. Dan sampai sekarang hati kita tertambah, hati kita selalu ada kerinduan ingin datang ke Al-Madinatul Munawwarah, yaitu kota Rasul yang cerah, yang memberikan pencerahan dan cahaya ke seluruh dunia. Karena di situ diisi oleh kekayaan-kekayaan spiritual yang luar biasa, kekayaan intelektual yang luar biasa, ada kolaborasi yang luar biasa. Maka Bapak-bapak dan Ibu, keluarga besar dari Universitas Komakaka, saya mengajak kita semua, ya, bagaimana halnya di ruangan ini, ya, kita bersama-sama dari beragam latar belakang hadir bersama bersilaturahim, semangat kebersamaan dalam keragaman ini kita jaga untuk membangun sulbar kita, membangun Indonesia kita. Yang kedua, Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian, membangun marwah dengan ekonomi. Kalau kita lihat Bapak-bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, bangsa-bangsa dimanapun di seluruh penjuru dunia ini, dalam peradaban yang beragam, budaya yang berbeda-beda, salah satu yang menyebabkan mereka mampu bertahan adalah kalau mereka memiliki kekuatan ekonomi yang berbasis pada kemampuan mereka sendiri. Dari bandara, ketika saya mendarat tadi sampai ke kampus kita, kiri kanan bentangan alam yang luar biasa. Kalau Bapak-bapak Ibu, Ananda semua buka Al-Quran, kita baca misalnya surah Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan bagaimana keindahan alam. Di situ ada kebun-kebun yang subur. Kemudian ada sungai-sungai yang mengalir di situ, air-air yang jernih. Itu terbentang dalam Al-Quran. Kalau kita lihat dunia hari ini, gambaran Al-Quran tentang keindahan bumi Allah itu yang paling pas adanya di Indonesia. Wa minal jibali judadun bir. Bagaimana bentangan gunung yang panjang di Sulawesi, di Sumatera, di Kalimantan. Di Arab Saudi ada gunung, tidak ada. Paling tinggi ada bukit. Kalau kita baca sejarah namanya Jabal Uhud. Jabal artinya gunung, tapi bukan gunung seperti di Indonesia. Hanya beberapa ratus meter saja. Gunung yang benar-benar gunung, sungai yang benar-benar sungai, samudra yang benar-benar samudra, itu Allah kasih di Indonesia.
Artinya Bapak-bapak Ibu, Allah telah siapkan khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Sudah disiapkan sumber daya yang luar biasa. Maka kita punya amanah sebagai keluarga besar yang ada di Mamuju, di Sulbar, di Indonesia. Tugas kita, amanah kita menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Tugas kita adalah mengelola apa yang ada ini untuk kemaslahatan kita bersama. Apa kunci untuk mengelola itu? Ilmu pengetahuan. Nah, karena itu kalau kita bicara tentang kemajuan ekonomi, kemajuan budaya, kemajuan sosial, bahkan kemajuan kehidupan keagamaan, maka al-khatwatul ula, the first step, langkah pertama adalah membangun kekuatan itu dimulai dari kampus-kampus kita. Maka saya berharap dari Ananda semua ini, insya Allah, dari Universitas Tomakaka ini, dengan bentangan alam yang demikian luar biasa, sumber daya alam yang sangat dahsyat, tidak boleh ada lagi cerita sekian waktu sampai ke depan, wah kita kaya tapi yang mengambil orang lain. Tidak boleh ada lagi. Wah kita kaya tapi ternyata yang kerja, yang mengeruk, yang mengambil ternyata bukan sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat. Dan tidak perlu kita salahkan siapa-siapa. Mungkin ilmu kita memang belum cukup untuk sepenuhnya mengelola itu. Mungkin keterampilan kita belum sesuai dengan yang diperlukan untuk mengeksploitasi itu. Karena itu saya berharap kalau kita bicara gerakan membangun daerah, kalau kita bicara ekonomi keumatan di masa yang akan datang, maka saya berharap di kampus-kampus termasuk di Tomakaka ini, langkah-langkah awal untuk itu kita laksanakan bersama. Saya optimis Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Ananda semua ya. Kalau kita lihat misalnya sekarang, sejak beberapa tahun terakhir, kita di Indonesia ini berakidah Islam sudah dulu dari, bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan dari abad kedua Hijriah sudah ada orang yang berakidah Islam di Nusantara ini. Di sana di titik nol di Barus itu Sumatera Utara itu ada bukti menunjukkan bahwa Islam sudah datang dari awal sekali. Lalu kemudian Wali Songo datang abad 13. Para ulama menyebar di tanah Sulawesi, di tanah Mandar, Mamuju ini. Akidah dari dulu, ritual ibadah juga dari dulu. Kita punya di Indonesia masjid yang paling banyak jumlahnya seluruh dunia. Hampir 800.000 masjid dan musola di Indonesia. Jadi kita tidak kekurangan masjid. Walaupun ada beberapa daerah yang perlu dibangun masjid, tapi banyak juga daerah yang kebanyakan masjidnya daripada jemaahnya. Ada juga. Jadi akidah kita, iman kita sudah dari awal-awal abad pertama kedua Hijriah. Ritual ibadah dalam bentuk rumah-rumah ibadah juga sudah banyak sekali. Tetapi bagaimana menghadirkan Islam dalam ruang muamalah, yaitu ruang ekonomi, sosial, budaya, termasuk politik dalam makna yang baik. Karena politik itu artinya mengatur segala sesuatu sehingga menjadi sesuatu yang lebih baik, membawa kemaslahatan. PR kita di dalam ranah muamalah ini. Karena itu Bapak-bapak, Ibu, Ananda semua, tugas ke depan sebagaimana suburnya akidah dalam hati kita, sebagaimana rajinnya ritual ibadah minimal 5 kali sehari semalam kita sholat wajib, dengan sholat-sholat sunnah yang lain, zikir, istighfar, dan semua ritual ibadah kita, puasa pada bulan Ramadan, naik haji. Umat Islam di Indonesia termasuk paling panjang antrian hajinya. Kalau di NTB itu sekitar 32 tahun. Saya dengar di Sulbari 48 tahun. Jadi Ananda kalau umur 20 tahun daftar sekarang, nanti berangkatnya 68 tahun. Mudah-mudahan masih kuat ya. Mudah-mudahan masih kuat. Itu saking banyaknya yang mau naik haji. Tetapi ternyata ramainya kita di ruang akidah, ramainya kita di ruang ibadah itu tidak diiringi juga dengan ramainya kita di ruang muamalah. Banyak ruang muamalah kita yang masih kosong. Dalam industri perbankan syariah masih kecil saat. Sekarang alhamdulillah ada BSI, sebelumnya ada muamalah
ada beberapa bank-bank syariah kecil-kecil, tetapi secara umum pangsanya atau market share-nya masih sekitar 6-7%, masih jauh. Tugas kita, Ananda semua, bapak-bapak dan ibu, anak-anakku semua, para mahasiswa-mahasiswi di Tomakaka ini, mari kita ramaikan ruang muamalah sebagaimana ramainya ruang akidah dan ritual ibadah kita. Kita isi ruang-ruang itu dengan semangat pengabdian, dengan semangat kolaborasi, dengan saling mengisi satu sama lain. Ya. Yang sudah besar jangan meninggalkan yang kecil. Yang tahu jangan menyembunyikan ilmunya, tapi membagi dengan yang lain. Kalau kita menyebarkan semangat untuk berbagi kebaikan, kalau kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tanda kesempurnaan iman itu adalah kita suka orang mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kalau kita ingin sehat, kita ingin orang juga sehat. Kalau kita ingin pintar, kita juga ingin orang lain pintar. Kalau kita makmur, kita ingin juga orang lain makmur. Kebersamaan dalam kebaikan. Itulah yang menjadi semangat dulu sehingga Al-Madinatul Munawwarah, kota Rasul itu menjadi kota yang menginspirasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua di Tomakaka ini, ya, baru saja 1 tahun lebih sedikit ada musibah besar, tapi mudah-mudahan semangat untuk kembali, ya, lebih baik dari sebelumnya. Sebagaimana kami di Lombok juga 2018 kena musibah besar, tapi alhamdulillah kehendak dan semangat untuk membangun lebih baik lagi itu muncul. Dan alhamdulillah wajah Lombok, insya Allah juga wajah Sulbar akan lebih baik dibanding sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semangat, sukses semua, ya, untuk Ananda semua, para mahasiswa-mahasiswi. Tunaikan amanah para orang tua. Para mahasiswa rajin belajar. Tunaikan amanah orang tua. Para mahasiswa rajin belajar. Dengan tuntunan agama yang mulia, kita majukan Mamuju Manda. Mudah-mudahan. Amin. Terima kasih, saya mendengar suara azan. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, karena ini sudah masuk maghrib, paling tidak saya akan memberikan sedikit rangkuman terkait dengan apa yang disampaikan. Pertama mungkin adalah membangun ekonomi kebangsaan. Khususnya di Indonesia ada beberapa patron yang kemudian yang harus kita usaha bersama. Pertama adalah selalu membangun kebersamaan, saling membantu satu sama lain, selalu belajar untuk kemudian membuka diri. Dan itu adalah merupakan bagian tauladan dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah berusaha untuk kemudian selalu membangun marwah. Salah satunya adalah dengan sumber daya alam, maka mari mengelola sumber daya alam itu dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju yang kita cintai. Kemudian yang terakhir adalah karena ada penyerahan cenderamata kemudian ditutup dengan foto bersama. Saya sebagai pemoderator singkat hanya ingin menyampaikan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah mengatakan mayuridullaha bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, maka diberikan keahlian dalam ilmu agama. Jadi agama selalu memberikan tempat-tempat di mana kita harus menyesuaikan, apa itu akademik atau itu dimanapun, karena selalu ada derajat di dalamnya. Terima kasih. Minallahi musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan cenderamata dari Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi LCMA kepada Rektor Universitas Tomakaka Mamuju.
Selanjutnya dilakukan sesi foto bersama dari pihak akademika Universitas